Tidak mesti satu mazhab itu dalam seluruh masalah mereka sepakat. Siapa bilang Syafi'iyah tidak ikhtilaf sesama Syafi'iyah? Kalau dikumpulkan tebal juga perbedaan pendapat di antara mereka. Siapa bilang Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i tidak pernah menyelisih Imam Syafi'i? Banyak. Nanti kalau kita belajar aja satu-satu dari buku-buku mereka kita akan dapati Imam Nawawi misalnya tidak sepakat dengan Imam Syafi'i dalam kasus ini, kasus ini, kasus ini. Gitu. Karena yang mereka pegang adalah metodologinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita berbicara tentang fikih, dan yang dimaksud dengan fikih itu adalah bisa kita sebut al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'alil ibad, bahwa fikih yang dimaksud itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang terkait dengan perbuatan hamba, atau fikih itu sendiri adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'alil ibad allati daliluha minal Qur'an wa sunnah. Bisa juga kita sebut bahwa fikih itu adalah hukum-hukum syariat itu sendiri yang terkait dengan perbuatan hamba, yang ketika kita katakan ini wajib, ini haram, maka kita tetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena setiap tindakan kita itu tanda kutip ada hukum di dalamnya. Misal ketika kita datang ke masjid mau menuntut ilmu, maka perbuatan kita datang ke masjid dalam rangka menuntut ilmu itu ada hukumnya secara syariat. Ya. Begitu juga ketika kita di masjid ini tadi sholat 2 rakaat, sholat duha, perbuatan kita sholat duha itu juga ada hukumnya secara syariat. Nah, hukum-hukum terkait dengan perbuatan kita inilah yang disebut dengan hukum-hukum fikih, begitu. Atau sederhananya kadang-kadang kita juga sebut hukum syariat. Ya. Jadi yang akan kita kaji nanti adalah hal-hal yang terkait dengan perbuatan kita. Karena pada perbuatan kita itu ada 5 hukumnya. Apa aja itu? Ada wajib, turun dari wajib, sunnah, bahasa kita sunnah, tapi nanti kalau di buku-buku biasa disebut dengan mustahab dan mandub. Terus turun lagi mubah, terus turun lagi makruh, turun lagi haram. Jadi nanti perbuatan kita itu akan beredar pada 5 hukum ini: wajib, mustahab, mubah, makruh, dan haram. Itulah fikih. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, Ustaz, kenapa pertama ada mazhab dan apa itu mazhab? Yang kedua, kenapa terjadi ikhtilaf? Kenapa terjadi perbedaan paham atau perbedaan pandangan terkait suatu hukum? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pertama bahwa ketika Rasulullah SAW hidup, Rasulullah SAW juga menghargai perbedaan dalam hukum. Artinya memang terkadang tidak bisa dihindari seseorang itu berbeda dalam memandang sesuatu. Rasulullah SAW dahulu pernah memerintahkan para sahabat agar berangkat ke Bani Quraidah dan sholat di Bani Quraidah. Begitu para sahabat berjalan ke Bani Quraidah, ternyata waktu maghrib tiba. Jadi para sahabat berangkat dari posisi mereka di Madinah ke Bani Quraidah, pinggiran kota Madinah. Mereka berjalan
ketika mereka berjalan, hana waktu maghrib. Waktu maghrib tiba. Sebagian sahabat beristihad bahwa mereka harus melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Sebagian sahabat yang lain beristihad, mereka harus berpegang dengan wasiat Nabi, sholatnya di Bani Quraidah. Dan Nabi SAW ketika diceritakan kisah itu tidak menyalahkan kedua sahabat tadi atau kedua kelompok sahabat tadi, karena memang dalam perjalanannya hal-hal yang demikian itu tidak bisa dihindari. Ya, hal-hal yang demikian itu tidak bisa dihindari. Begitu juga kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sepeninggalan Rasulullah, para sahabat juga dalam masalah-masalah tertentu akhirnya berbeda dalam memahami hukum-hukum tertentu. Contoh, ada sebagian sahabat berpegang kepada apa yang disampaikan Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat itu buang airnya itu menghadap timur atau barat. Ya, kata Nabi SAW, kalau kalian mau buang air maka jangan tastakbirul kiblah atau tastakbiruha, jangan kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tetapi syarriku atau gharriku, tetapi kalian menghadap ke timurlah atau menghadap ke baratlah, karena posisi Madinah itu ada di utara Mekah. Jadi kalau mereka buang airnya itu menghadap ke selatan, berarti mereka menghadap ke Mekah. Kalau mereka menghadap ke utara, berarti mereka membelakangi Mekah. Jadi Rasulullah mengatakan ke timur atau ke barat. Tapi kemudian diriwayatkan bahwa misalnya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan untuk raqitu baita Hafsin, aku pernah memanjat rumah Hafsah. Hafsah ini adalah saudari atau kakak dari Ibnu Umar, sekaligus juga istri Rasulullah SAW. Ya, yang dimaksud dengan rumahnya Hafsah adalah kamarnya, karena Nabi SAW rumahnya itu atau rumah-rumah istrinya itu ibarat hujarat, kamar-kamar. Kamarnya Ibunda Hafsah, kamarnya Ibunda Aisyah, dan begitu selanjutnya. Nah, ketika Abdullah bin Umar memanjat rumah atau kamarnya Ibunda Hafsah, kakaknya sekaligus istri Nabi, dia melihat Nabi SAW yang dihajatahu. Dia melihat Nabi SAW sedang buang hajat. Dan posisi Nabi ketika itu dia kabarkan membelakangi Ka'bah. Jadi karena ada larangan dari Nabi SAW, dan pada saat yang sama juga ditemukan perbuatan Nabi pernah membelakangi Ka'bah, akhirnya para ulama ikhtilaf dalam memahami berita atau riwayat-riwayat ini. Itu ada yang mengatakan misalnya bahwa yang dilarang itu adalah kalau kita membelakangi atau menghadap Ka'bah ketika buang air di tempat terbuka. Adapun kalau di tempat tertutup seperti kamar mandi kita pada umumnya hari ini, maka itu boleh berdasarkan perbuatan Nabi. Ada juga yang memahami bahwa sebetulnya larangan itu sudah tidak dilarang lagi, karena larangan itu dilarang Nabi ketika di awal-awal, tapi kemudian di akhir-akhir Nabi SAW sendiri pun ketika buang air membelakangi Ka'bah, begitu. Nah, karena perbedaan penafsiran inilah kemudian lahirlah beberapa pendapat yang kemudian hari bukan hanya sekedar lahir beberapa pendapat. Ini yang kita ceritakan ini masih ikhtilafnya di zaman para sahabat. Yang ikhtilaf ini masih para sahabat. Tapi kemudian hari setelah lahir generasi-generasi selanjutnya, mulailah ada kaidah-kaidah atau ada semacam
metodologi-metodologi yang itu mulai dibakukan, ya. Jadi lahirlah kaidah-kaidah yang kemudian itu mulai dibakukan, dan disitulah kita kemudian mengenal yang disebut dengan mazhab. Ada Abu Hanifah misalnya. Abu Hanifah ulama mazhab pertama yang kita kenal. Walaupun mazhab bukan hanya 4 sebenarnya, cuman yang eksis sampai hari ini di masa kita tuh ada 4. Di masa sebelum kita ada juga mazhab yang sempat besar sampai bahkan menjadi mazhab sebuah negara. Tapi di zaman kita hari ini kita hanya mendapati ada 4 gitu. Ada Malik bin Anas atau Muhammad Malik, ada mazhab Imam Syafi'i, dan ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, masing-masing mereka itu sebenarnya secara umum sepakat bahwa dasar penetapan hukum itu mesti Al-Quran dan Sunnah. Dasar penetapan hukum itu mesti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 4 mazhab ini gak ada ikhtilaf. Dan mereka juga sepakat bahwa selain Al-Quran dan Sunnah, dasar penetapan hukum juga ijma'. Ijma' itu kesepakatan kaum muslimin. Seperti dahulu para sahabat sepakat ketika Rasulullah wafat mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, karena mereka sepakat hukum adanya kepemimpinan dan pemimpin itu wajib. Maka setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah, atau hari ini posisinya itu di samping Masjid Nabawi. Lalu mereka kemudian sepakat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah atau pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan ijma'. Dan yang keempat ada namanya qiyas. Qiyas diambil dari kata qasa, yaqusu, yang artinya itu menganalogi. Qiyas itu analogi. Ketika kita tidak mendapatkan sebuah hukum secara langsung dalam Al-Quran maupun dalam hadis, dan kita tidak mendapati ada ijma' di antara para sahabat atau kaum muslimin terkait dengan hukum itu, salah satu metode atau salah satu cara yang bisa kita pakai dalam menetapkan hukum adalah melalui qiyas. Ini seperti larangan menggunakan narkoba atau larangan menggunakan sabu-sabu misalnya, atau larangan mengkonsumsi ganja. Kan nggak ada ayatnya tentang ganja, narkoba dalam artian sabu-sabu, kemudian obat-obatan terlarang, nggak juga disebutkan di dalam hadis. Maka kita melihat apa yang paling mendekati dengan narkoba tersebut. Ternyata begitu kita melihat ayat-ayat hadis-hadis, maka kita dapati narkoba itu memiliki kesamaan dalam fungsi dengan khamar. Khamar itu minuman keras. Dan khamar itu diharamkan sejak zaman Nabi SAW. Ayat-ayatnya jelas. Dan sabda Nabi atau hadis juga jelas. Maka kita analogikan pengharaman narkoba dengan pengharaman khamar, begitu. Nah, nanti secara umum semua ulama sepakat dengan 4 hal ini. Nanti ada kaidah-kaidah yang mereka tidak sepakat, dan itu biasanya nanti dipelajari di di pelajaran yang lebih tinggi, begitu ya. Nah, nanti mereka tidak sepakatnya itu, dan ini menjadi ciri khas dari mazhab, yaitu metodologi mereka yang menjadi metodologi khasnya. Contoh, Imam Abu Hanifah itu banyak menggunakan dasar-dasar di luar 4 yang tadi, seperti istihsan. Terus beliau juga menggunakan al-urfu. Jadi kalau ternyata sesuatu itu baik, ya udah ditetapkan menjadi status hukum, begitu. Atau kalau sesuatu adat itu tidak ada, atau kebiasaan itu tidak ada salahnya, sudah dijadikan status hukum. Itu Abu Hanifah.
Nah, kalau Imam Malik radhiyallahu anhu, Malik bin Anas atau mazhab Maliki, mereka menggunakan kebiasaan penduduk Madinah yang disebut dengan amal ahli Madinah. Bahkan bukan hanya itu, hadis sekalipun atau pemahaman terhadap ayat kalau bertabrakan dengan kebiasaan penduduk Madinah, mereka tolak. Ya, karena bagi mereka penduduk Madinah itu, khususnya di zaman Imam Malik ya, Malik bin Anas, penduduk Madinah itu adalah orang yang paling tahu ajaran Nabi. Karena ketika Rasulullah tinggal di Madinah sampai wafat, lalu kemudian para sahabat tinggal di situ, lalu generasi selanjutnya mendapatkan pemahaman ini dari generasi sahabat, maka yang paling tahu tentang hadis-hadis Nabi dan juga pemahaman terhadap ayat itu ya para penduduk Madinah. Maka salah satu yang mereka tolak misalnya itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena penduduk Madinah tidak pernah mengamalkannya. Kalau penduduk Madinah, kalau itu benar, tentu penduduk Madinah akan mengamalkannya. Tetapi tidak didapatkan riwayat penduduk Madinah mengamalkannya, maka mereka menolak puasa 6 hari di bulan Syawal. Gitu. Nah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i terkenal dengan upayanya menggabungkan pendekatan tekstualis, artinya bagaimana sebisa mungkin kembali kepada Al-Quran, hadis, dan juga istihad. Jadi kalau memang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maka Imam Syafi'i akan berupaya untuk beristihad. Dan itu menjadi metodologi mereka. Nah, yang terakhir adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini karena beliau ini adalah salah satu ulama hadis terkemuka, beliau ini juga adalah penyusun atau beliau inilah bukan penulis ya, lebih tepatnya penyusun kitab musnad. Jadi ada kitab hadis besar banget, itu disusun berdasarkan periwayatan dari dia, gitu. Karena dia ulama hadis besar, sehingga metodologi atau mazhabnya Imam Ahmad itu sangat berupaya kembali kepada hadis. Dan di antara 4 imam ini, Imam Ahmad termasuk yang paling menguasai ilmu hadis selain Imam Malik radhiyallahu anhu. Gitu. Dan bukan hanya itu, Imam Ahmad juga kemudian menjadikan pendapat para sahabat atau fatwa para sahabat sebagai dasar. Karena bagi Imam Ahmad yang paling tahu tentang ajaran Nabi SAW adalah para sahabat, dan itu dijadikan sebagai metodologi beliau. Jadi ketika ada masalah tidak ada dalilnya atau dasarnya dari Al-Quran, tidak juga ditemukan dari hadis, maka Imam Ahmad akan berupaya mencari ijma'. Jika tidak ada ijma', mencari pendapat para sahabat dan menjadikan pendapat para sahabat itu sebagai dasar. Gitu. Ini tidak disepakati oleh 3 mazhab yang lain. Nah, dari situlah kemudian perbedaan tadi yang sifatnya sebenarnya wajar, alami, perbedaan pendapat kan alami, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan potensi dan kemampuan berpikir kita sama. Sampai-sampai Allah mengatakan walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan manusia itu umat yang satu. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi manusia itu senantiasa dijadikan oleh Allah memiliki potensi, akal, dan kemampuan yang berbeda. Sehingga manusia tetap ikhtilaf. Manusia tetap punya pandangan yang beragam. Itu. Dan Islam tidak mencela pandangan yang beragam itu. Karena itu sesuatu yang alami begitu. Cuman Islam tidak pernah setuju atau tidak pernah memerintahkan kita untuk berbeda pendapat. Sebisa mungkin, sekalipun Islam memahami bahwa perbedaan pendapat itu alami,
tapi sebisa mungkin diupayakan untuk tetap memiliki pendapat yang bersama. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Itu. Nah, maka dari sini mudah-mudahan sedikit pengantar ini jadi paham kenapa terjadi perbedaan pendapat dan lahirnya mazhab. Begitu. Walaupun tentu ini tidak mencukupi, karena kalau mau tahu detail ya kita harus diskusi lebih panjang lagi, dan diskusi yang kita sebut panjang itu pasti jelimet, gitu, jelimet sekali. Apalagi berbicara mazhab, satu pertemuan khusus untuk membahas metodologi mazhab aja belum tentu bisa, gitu. Dan untuk menggambarkan apa itu metodologi mereka itu sesuatu yang tidak gampang juga. Tapi secara umum mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik secara umum. Oke, lalu kemudian apakah orang harus bermadhab? Sebetulnya awam dalam artian bukan betul-betul takhusus dalam ilmu syar'i, itu tidak, kalaulah mazhab itu adalah metodologi, tidak dipaksakan untuk mengetahui detail metodologi itu. Awam itu cukup tahu kalau ini haram dan ini dasarnya ada dalam Al-Quran atau dalam hadis seperti yang disampaikan oleh gurunya. Maka awam itu akan tanda kutip terikat dengan fatwa gurunya, gitu. Tapi bukan berarti awam itu harus ikut-ikutan begitu saja. Dia juga harus uji fatwa gurunya, apakah fatwanya itu memiliki dasar atau tidak, sebatas kemampuan dia untuk menguji itu. Sah-sah saja misalnya awam bertanya kepada ustadznya, Ustadz ini atau kiai ini hukumnya apa? Lalu kiai bilang hukumnya A misalnya, hukumnya wajib misalnya. Kok bisa wajib? Kan sah kan? Kenapa bisa wajib? Dasarnya apa? Sah, boleh, gak ada masalah di situ. Gitu. Maka ketika seseorang itu dijadikan panutan, dalam hal ini misalnya dijadikan ustadz atau kiai, kewajiban dia mentelaah. Karena dia akan menjawab pertanyaan banyak orang, jadi dia terus harus mentelaah. Kalau di dunia akademik sekarang diwajibkan nulis jurnal, gitu, minimal 1 semester sekali, melakukan penelitian, terutama permasalahan yang terkini, begitu, atau yang lagi tren. Nah, adapun para pelajar awal, sebutlah seperti jamaah ini pelajar awal, ya coba memahami tanda kutip bangunan fikih itu seperti apa, gitu. Nah, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditulis ya. Nah, sekarang kita berbicara langsung ke praktisnya. Kalau tadi kan pengantarnya saja. Jadi nanti yang bermazhab itu orang kayak saya, bukan kayak ibu-ibu. Nanti saya yang memilih, saya ini cocoknya metodologinya apa, terus fatwa siapa yang saya pegang, yang saya sepakat dengan satu pendapat. Enggak, tidak mesti satu mazhab itu dalam seluruh masalah mereka sepakat. Siapa bilang Syafi'iyah tidak ikhtilaf sesama Syafi'iyah? Kalau dikumpulkan tebal juga perbedaan pendapat di antara mereka. Siapa bilang Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i tidak pernah menyelisih Imam Syafi'i? Banyak. Nanti kalau kita belajar aja satu-satu dari buku-buku mereka, kita akan dapati Imam Nawawi misalnya tidak sepakat dengan Imam Syafi'i dalam kasus ini, gitu. Karena yang mereka pegang adalah metodologinya. Gitu. Oke, sekarang kita ke fikih. At-Taharah. Kalau saya sebut At-Taharah, apa yang tergambar di kepala ibu-ibu? At-Taharah, bersuci. Apa itu bersuci? Karena
ketika saya sebut toharoh, ini kita berbicara tentang konsep umat Islam. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wan nazahah min al-ahdath wa istilahan raf'ul hadath au izala an-najas. Taharah secara bahasa itu adalah nadhafah wan nazahah, bersih, ya, bersih dari hadas. Nah, secara istilah yang namanya taharah itu adalah raf'ul hadath, mengangkat status berhadas, wa izalatun najas, dan membersihkan najis. Nah, dari dalam Islam itu ada istilah hadas. Ada istilah hadas. Hadas itu adalah kondisi kita tidak suci. Kondisi kita tidak suci. Hadas itu bisa disebabkan karena buang angin, dan bisa disebabkan karena yang lebih berat lagi, yaitu berhubungan badan atau keluarnya mani. Nah, ini saya sampaikan begini karena ini konsep khas dari Islam. Mungkin di agama lain tidak memiliki konsep khas ini. Ya. Bahwa dalam Islam ada istilah mengangkat hadas. Hadas itu terbagi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu adalah kondisi seseorang yang mewajibkan dia mandi. Kondisi seseorang yang mewajibkan dia mandi. Hadas kecil itu adalah kondisi seseorang yang mewajibkan dia berwudu. Begitu. Nah, sampai di sini saya ingin cerita bahwa dahulu Rasulullah SAW diriwayatkan, falamma asbaha yauman fada'a Bilal. Rasulullah di pagi hari pada suatu hari panggil Bilal. Ketika Bilal datang, Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Bilal, apa yang menyebabkan engkau, atau amalan bima, dengan apa engkau mendahului aku masuk surga? Sekali lagi, Rasulullah SAW di pagi hari panggil Bilal. Rasulullah bertanya, bima sabaqtani ilal jannah. Ya Bilal, dengan apa engkau mendahului aku masuk surga? Inni dakhaltul jannatal bariha, tadi malam aku masuk surga. Fasami'tu khasqashataka amami, aku mendengar langkah kakimu ada di depanku. Sekali lagi Rasulullah mengatakan, fasami'tu khasqashataka amami, aku mendengar langkah kakimu ada di depanku. Nah, Bilal ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan ini nggak jawab, atau lebih tepatnya belum jawab. Sampai kemudian Rasulullah SAW cerita apa yang didapati Rasulullah ketika di surga. Kata Rasulullah SAW, fara'aitul qasr, aku di surga ketika itu melihat istana min dhahabin murabba'in, istananya terbuat dari emas berbentuk segi empat. Rasulullah cerita begini, Bilal belum jawab pertanyaan Rasulullah, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahului aku masuk surga? Maka Rasulullah SAW cerita lagi. Kata Rasulullah SAW, aku bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, fasa'altu liman hadzal qasru, ini istana milik siapa? Milik siapa istana ini? Dan orang-orang ketika itu menjawab, ini istana hadzal qasru li rajulin min ummati Muhammad. Ini istana milik seorang laki-laki dari umat Muhammad. Maka Rasulullah menceritakan kepada orang-orang yang di situ, ada Muhammadun, saya ini Muhammad. Ini istana punya siapa? Rasulullah cerita lagi. Tapi Bilal belum jawab pertanyaan Rasulullah. Apa tadi pertanyaan Rasulullah? Bima sabaqtani ilal jannah.
dengan apa engkau mendahului aku masuk surga? Maka Rasulullah cerita lagi. Rasulullah tanya, liman hadal qasru, ini istana milik siapa? Orang-orang kemudian mengatakan ini istana milik seorang lelaki dari kalangan Arab, bi rajulin minal Arab. Kata Rasulullah, anak Arabi, saya ini orang Arab loh. Ini istana punya siapa? Orang-orang kemudian mengatakan li rajulin min Quraisy, ini istana milik lelaki dari kalangan Quraisy. Rasulullah bilang, saya ini orang Quraisy. Akhirnya orang-orang bilang, hadal qasru li Umar bin Al-Khattab, ini istana milik Umar bin Al-Khattab. Nah, selesai Rasulullah cerita, baru kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma adantu qattun illa salaitu raka'atain wa ma asabani hadathun illa tawadda'tu indaha. Ya Rasulullah, mungkin gitu ya kalau bahasa kita, ya Rasulullah, saya gak pernah azan kecuali setelah azan saya sholat 2 rakaat. Dan saya ya Rasulullah tidak pernah berhadas, tidak pernah batal wudhunya kecuali saya langsung berwudhu pada waktu itu juga. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya Bilal juga bingung juga, apa ini pertanyaan, dan kemudian mau jawab pakai apa. Tentu Rasulullah bertanya ketika itu, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa, maksudnya dengan amalan apa, ya kan? Maka akhirnya Bilal berpikir, merenung sampai dia katakan, aku nggak pernah azan kecuali setelah azan aku sholat 2 rakaat, dan aku tidak pernah batal wudhunya asabani hadas kecuali langsung aku berwudhu pada saat itu juga. Maka kata Rasulullah, bihada, dengan ini kamu masuk surga menurut aku. Gitu. Yang pertama adalah sholat sunnah 2 rakaat, dan yang kedua menjaga wudhu. Nah, jadi dalam Islam, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada dorongan agar kita tetap bersuci, dan yang dimaksud bersuci di situ bukan hanya sekedar anggota tubuh kita nggak ada tai ayamnya di situ misalnya. Iya. Apalagi nanti ibu-ibu belum tahu ya, dalam sebuah madhab tai ayam itu nggak najis. Gitu. Tai kambing nggak najis, tai kebo nggak najis. Tapi kita nggak akan bahas yang begitu-gitu, kecuali ada yang nanya. Mana tahu ada yang penasaran, emang apa dasarnya Ustaz? Baru kita jelaskan. Ya, jadi dalam Islam kita didorong untuk bersuci dan senantiasa dalam keadaan bersuci, dan yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah kondisi kita tidak dalam keadaan berhadas. Berhadas itu adalah kondisi di mana kita tidak bisa beribadah, nggak bisa sholat, nggak bisa tawaf, atau dalam sebuah pendapat nggak bisa pegang Quran, nggak bisa baca Quran, tidak bisa nyentuh Quran dan memindahkan Quran dalam sebuah pendapat. Gitu. Itulah yang disebut berhadas. Dan bagaimana kita menghilangkan hadas tersebut? Kalau hadasnya sekedar buang angin, disebut dengan hadas kecil, maka cukup dengan berwudu. Tapi kalau kemudian hadasnya itu hadas besar karena disebabkan hubungan suami istri, atau disebabkan karena keluarnya mani, atau khusus sekali terkait dengan wanita karena dalam keadaan haid atau karena dalam keadaan nifas, maka tidak cukup dengan berwudu tapi harus dengan mandi, begitu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan bersuci. Dan ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita masih dibersuci, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhu ma'a kulli salatin bi wudu'in. Kalaulah aku tidak khawatir hal ini akan memperberat umatku, maka akan aku perintahkan mereka, maka akan aku wajibkan mereka tiap kali sholat mereka berwudu. Tiap kali sholat mereka berwudu. Memang tidak pernah diwajibkan Rasulullah, tapi Rasulullah mencontohkan. Makanya dalam hadis Buraidah itu menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda ma'a kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berwudu tiap kali mau salat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Falamma kana yaumu fathi Makkah, ketika Rasulullah SAW berada di penaklukan kota Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah memimpin kaum muslimin melakukan penaklukan kota Makkah. Kira-kira Rasulullah dari Madinah ke Makkah naik apa, Bu? Naik kereta cepat? Enggak. Naik kereta cepat enggak. Sekarang ada kereta cepat. Itu ketika itu mereka ada yang masyan alal aqdam, jadi pasukan besar, ada yang berjalan kaki dan sebagian mengendarai tunggangan. Jalan dari Madinah ke Makkah itu 400 kilometeran. Naik bus aja sekarang dengan aturan baru nggak boleh di atas 140 kilo per jam. Itu 7 jam sekarang, bisa lebih 7 jam. Kemarin saya nyantai-nyantai 8 jam juga. Itu satu bus dalamnya cuma 5 orang, jadi nyantai sekali. Karena yang lainnya naik kereta cepat. Nah, itu jauh. Nah, kondisi inilah disebut kondisi safar atau kondisi berpergian jauh. Nah, nanti ada aturan syariat terkait dengan safar atau berpergian jauh. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di Mekah, tawaddu'a wa masaha ala khufaihi. Rasulullah safar, disebut musafir. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dan orangnya disebut musafir. Maka Rasulullah SAW berwudu, dan ketika berwudu, lihat, Rasulullah tidak mencuci kakinya, tapi Rasulullah cuma mengusap khufnya. Khuf itu sepatu yang dipakai buat safar. Bentuknya itu sepatu meninggi ke atas, atau kita menyebutnya dengan istilah kita sekarang sepatu bot gitu ya. Tapi bukan sepatu bot beneran, bukan sepatu bot yang kita pakai buat ke ladang gitu. Sepatunya meninggi karena dipakai buat safar. Nah, Rasulullah ketika dalam keadaan safar, dia tidak mencuci kaki tapi diusap. Nah, summa falla as-salawati biwudu'in wahidin. Kemudian Rasulullah SAW sholat, bukan hanya 1-2 sholat, tapi dengan satu wudu. Sekali lagi, Rasulullah sholat A, B, C, D, wudunya satu. Para sahabat bingung. Saking kan bingungnya, Umar datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta lam takun taf'aluhu." Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang bukan kebiasaanmu. Apa kebiasaan Rasulullah? Kalau Rasulullah mau sholat, wudu, sekalipun wudunya masih ada. Karena Rasulullah kalau tidak khawatir memperberat kita, tiap kali mau sholat kita disuruh wudu. Tapi nggak diwajibkan sama Rasulullah, cuma dicontohkan sama dia. Tapi ketika Rasulullah sedang melakukan perjalanan ke Mekah, perjalanan adalah perjalanan panjang dan perjalanan adalah perjalanan jihad, perjalanan perang. Rasulullah mengumpulkan atau menjamak beberapa sholat, dan sholat beberapa sholat itu dengan satu wudu. Maka kemudian Umar bingung, Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kamu melakukan sesuatu yang tidak biasa." Kemudian kata Rasulullah, "Amdan fa'altuhu ya Umar." Ya Umar, aku sengaja melakukan ini. Kebayang nggak, Bu? Kalau Rasulullah ketika itu sholat, misalnya jamak sholat zuhur, dia pimpin orang-orang, terus mau dia jamak dengan sholat asar, wudu lagi, repot nggak? Belum lagi pasukannya. Kalau ada berapa orang untuk pasukan Rasulullah? Kalau ada 10.000 aja, terus kemudian mereka wudu berbarengan, itu repot sekali. Ya. Maka nanti ketika dalam keadaan safar atau ketika kita dalam keadaan berpergian jauh, ingat berpergian jauh. Ya, bukan keluar kota. Kalau keluar kota, ke bawah juga keluar kota. Iya kan? Di bawah udah kota Madya Depok. Ya, berpergian jauh. Ketika kita berpergian jauh, kita mendapatkan tahfif atau keringanan. Nah, ini nanti kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan yang kita dapati karena satu dan berbagai hal yang dibenarkan syariat mendatangkan kemudahan. Contohnya tadi, yang melakukan safar, sholatnya bisa dijamak. Apa itu dijamak? Digabungkan.
Oke, jadi berwudu dan menjaga kesucian itu hukumnya sunnah. Rasulullah takut kalau dibilang wajib repot ibu-ibu. Nah, tapi saya sarankan sebisa mungkin berwudulah dan jagalah wudu. Ini termasuk cara mudah masuk surga. Kurang dari 5 menit bisa masuk surga. Ya kan, wudu kurang dari 5 menit, benar gak? Tapi apa kata Rasulullah ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal tentang sebab Bilal masuk surga dan mendahului Rasulullah dalam masuk surga? Ternyata Bilal punya 2 amal unggulan, yaitu memperbanyak sholat. Dia tiap kali azan, setelah azan dia sholat, ya, sholat sunnah maksudnya. Dan yang kedua, Bilal begitu wudunya batal langsung wuduk lagi. Rasulullah pernah mengatakan begini, la yuhafid 'alal wudu' illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang itu pasti orang beriman dengan iman yang benar. Gitu. Pengen gak masuk surga, Bu? Nih saya tambahkan lagi. Ada hadis banyak sekali yang meriwayatkan, masyhur di tengah para sahabat, populer di tengah para sahabat, tapi kita meninggalkannya dengan mudahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, hadisnya diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab. Kata beliau, Rasulullah bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu thamaniyatu abwabin minal jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang berwudu lalu kemudian dia wudunya sempurna, wudu dengan sebaik-baik wudu. Gimana wudu yang sebaik-baik wudu itu? Dia menyempurnakan wudunya. Jangan wudunya kayak begini-gini aja. Sering kalau Jumatan tuh saya lihat bapak-bapak wudunya cuma begini-gini doang. Nggak boleh. Rasulullah pernah teriak marah kepada para sahabat gara-gara ketika wudu ngobrol-ngobrol wudunya nggak sempurna. Kata Rasulullah, wailun li'aqabi minan nar. Celakalah tumitmu itu, neraka tempatnya. Gara-gara bagian tumitnya itu tidak dicuci ketika wudu. Ya, maka ketika wudu sempurnakan wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah, asbihul wudu, sempurnakan wudu. Ya. Yang kedua, ketika wudu itu lakukan wudu itu dengan sebaik-baiknya. Karena kan kita nanti akan dilihat itu berdasarkan bekas wudu kita. Kata Rasulullah, "Quran muhajjalina min atharil wudu." Cemerlang enggak cemerlangnya kita, berkilau tidak berkilaunya kita, itu bukan vaselin. Bukan, nanti di akhirat itu dikarenakan wudu begitu. Enggak ada itu. Ya. Maka wudulah dengan benar. Nah, setelah wudu seperti wudu yang diajarkan Nabi, kemudian kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung kata Nabi, futihat lahu thamaniyatu abwab minal jannah. Maka akan dibukakan 8 pintu surga. Yadkhul min ayyiha syaa, dan dia nanti diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Karena dia setelah wudu baca doa. Ini saya udah survei, minimal di mahasiswa saya 90% gak baca doa. Nah, ini kalau mau saya survei jujur gimana ibu-ibu? Berapa persen kira-kira yang setelah wudu baca doa? Gimana Bu? Keumuman baca wudu atau meninggalkan baca wudu, doa wudu? Ya. Padahal sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh setelah wudu, atau tambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dibukakan 8 pintu surga. Tapi kita melupakan kebaikan Allah yang satu ini. Ketika wudu ngobrol, canda-canda, siram-siraman begitu ya. Misalnya udah gak zamannya Ustaz, siapa bilang? Mana tahu ibu siram-siraman sama bapak di rumah. Iya kan? Nah, demikian. Jadi jaga wudu, jaminannya surga. Oke. Au izalatun najas, atau menghilangkan najis. Najis, apa itu najis, Bu? Hah? Najis, ini juga istilah. Ini juga istilah yang ada di kita. Ini khas banget bagi kita. Ada suatu masyarakat tuh, itu kotoran hewan itu dijadikan bagian dari hidup mereka. Kotoran hewan, kotoran sapi,
campur jerami dikit, di diadon-adon, dikeringin, nanti dipakai buat bakaran. Jadi kalau mau masak pakai adonan tai sapi itu. Nah, karena memang itu udah menjadi bagian khas dari kehidupan mereka. Nah, dalam Islam justru salah satu bagian khas dari kita itu tanda kutip dilarang mengkonsumsi atau menggunakan najis. Dan kita justru diperintahkan untuk bersih-bersih dari najis. Kalau gitu najis itu apa? Kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu taba'i as-salimah. Ya. Wa yatahaffazuna anhu wa yaghsiluna thiyab idza asabahum kal udrati wal bawl. Jadi yang namanya najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap jorok menurut tabiat yang lurus. Kalau dibilang segala sesuatu yang dianggap jorok tadi, ada suku atau bangsa tertentu tidak menganggap kotoran hewan itu kotor. Ini pengalaman saya pribadi. Saya tahun 2000 berapa ya? 2005-2004 dikirim ke suatu daerah namanya Kabupaten Tanah Karo. Dari jalan raya itu saya nunggu seharian untuk dapat Chevrolet ke dalam kampung, namanya apa saya juga Perbesi. Dari Perbesi saya nginap sehari 2 hari, baru nanti jalan kaki seharian ke kampung namanya Ujung Deleng. Dulu zaman itu, kalau sekarang mungkin udah ada kereta cepat. Jalan kaki seharian baru sampai ke kampung itu, sudah berbatasan dengan Aceh. Nah, saya ketika itu nyembelih 3 ekor kambing. 3 ekor kambing itu untuk sekian kampung, yang jarak satu kampung dengan kampung lain itu paling cepat 5 jam perjalanan kaki. Gitu. Naik motor susah di situ, naik gunung kan. Gitu. Kalau dibilang ada babi hutan, nggak usah nunggu di hutan, di depan masjid aja saya udah tongkrongi babi. Gitu. Kalau mau keluar itu saya harus angkat sarung lari kejar-kejar sama mereka. Iya. Kalau saya ajak semua anjing teriak, gitu. Tapi dari daerah itulah ibu makan itu jeruk Medan itu. Gak ada di kota Medan jeruk. Dari saya lahir sampai gede nggak ketemu saya jeruk itu, adanya di Kabupaten Karo. Nah, saya nyembelih 3 kambing itu, kalau yang muslim udah enggak. Itu yang nggak muslim itu minta darah sama kotoran hewan atau tai yang ada di perutnya itu, tai muda gitu. Itu tai mudanya langsung disayur sama dia, katanya enak gitu. Pertama saya larang, tapi karena mereka ngotot, akhirnya saya bilang sama yang muslim jangan, yang nggak muslim aja gitu. Tiap hari bukan dengar suara kicauan burung, Bu. Ibu tahu siamang nggak? Tiap hari dengar suara siamang. Daerahnya masih banyak siamang. Nah, jadi ternyata untuk masyarakat tertentu, kotoran hewan itu bukan sesuatu yang jorok dikonsumsi. Gitu. Kampungnya si Maryam itu, orang Karo. Ya. Tapi yang kita maksud di sini, kullu syai'in yastaqdiruhu 'ala tabi'ah as-salimah. Jadi segala sesuatu yang jorok menurut tabiat yang lurus, begitu ya. Ya contohnya tadi kotoran ya. Nah, oke, itulah yang disebut najasa. Sekarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk babul miyah, bab tentang air. Nah, ini juga sesuatu yang mesti didudukkan, karena dalam Islam air itu ada posisinya berdasarkan syariat. Pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Semua air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi itu suci. Sekali lagi, seluruh air yang turun dari langit, nazala minas sama' atau kharaja minal ardi, keluar dari bumi, semuanya suci, bisa dipakai buat bersuci. Gitu.
Dan bahkan kalau ibu-ibu perutnya kebal boleh dikonsumsi. Ini kan karena standar higienis kita udah berubah kan? Nggak tahu yang hidup di tahun 80-an jangan-jangan kebal perutnya. Minum air dari gentong aja langsung minum gitu. Ya, saya dulu pernah bawa teman saya orang Inggris ke Medan. Terakhir dia bilang gini ke saya, lain kali jangan bawa saya ke Medan ya. Karena standar higienis hidupnya kan beda gitu. Dia setiap saya bawa makan di rumah makan Padang diare gitu. Tapi dia cerita sih, ya memang standar higienisnya beda karena kita kan tinggal di London ya mungkin katanya. Tapi itu orang-orang dari Somalia kalau datang ke London makan apa aja hebat loh, aman gitu. Sebaliknya orang dari London ke Somalia atau ke Afrika ya diare dulu. Sampai ketika di Medan itu nggak berani minum aqua aja nggak berani, minumnya Coca-Cola dulu. Tapi memang kata dia mereka terbiasa minum Coca-Cola, bahkan yang non-muslim minumnya bir mulu katanya. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Surat apa itu? Surah Al-Furqan ayat 48. Bahkan ada juga dalam surah Al-Anfal ayat 11 sama, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang mensucikan. Nah, bahkan ada ya sebutlah teman saya gitu ya, Ustaz Faizar itu, waktu saya cerita-cerita dengan beliau, kata beliau, Ustaz, itu kalau ada yang kerasukan itu salah satu terapinya itu mandikan aja dengan air hujan, lalu dia bacakan ayat ini, wanzalna minas sama'i ma'an tahura, kami jadikan dari langit itu air yang mensucikan begitu. Ya. Walikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Begitu juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau air hujan udah jelas, mata air juga jelas. Sekarang pertanyaannya adalah air laut. Air laut suci enggak? Air laut suci enggak? Pernah ke laut enggak? Pernah enggak wudu pakai air laut? Kalau giniin tangannya. Karena kebetulan saya orang pesisir ya, jadi kalau mandi di laut juga sering, cuman ya kalau lautnya betul-betul laut, laut dalam atau laut tengah kita sebutnya, itu kalau kita berwudu itu kayak ada kristal gitu ya. Nah, tapi begitu pun tetap suci, sekalipun kalau kita berwudu dengan air laut itu bau muntin. Itu bau busuk gitu ya, karena ada kandungan garamnya. Dan dulu orang-orang Arab juga biasa melaut atau biasa melakukan pelayaran. Itulah sebabnya dahulu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini melakukan perjalanan di lautan atau kami berlayar di lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami bawa air itu dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Fa yatawadda'na atisna, kalau kami nanti wudu kami akan haus. Afanatawadda'u bima'il bahri, apakah kami boleh berwudunya dengan air laut? Mereka tanyakan itu karena tadi air laut itu agak berbeda dengan air yang ada di daratan. Salah satunya baunya itu khas, itu bau agak bau busuk gitu ya, karena ada kandungan garam di situ. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunah wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan itu airnya itu suci, bahkan bangkainya pun halal gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab jawaban yang tegas dan ditambahkan. Mana tahu nanti ada yang mau tanya lagi, terus kalau bangkainya gimana? Maka kata Rasulullah, wa tahuru ma'ahu, lautan itu airnya suci dan bangkainya pun halal. Maksudnya bangkainya di situ adalah hewan lautan, tidak perlu disembelih. Karena agama ibu ini khas. Saking kan khasnya, nggak semua makanan yang manusia makan itu bisa langsung dimakan. Hewan itu nggak boleh langsung dikonsumsi.
tapi harus dimatikan terlebih dahulu, dan cara mematikannya juga harus disembelih. Kalau matinya tidak disembelih, sekalipun baru, haram. Misalnya ada ayam tabrak motor cepet, lalu kemudian masih gerak-gerak mati, sayang, mubazir. Tapi karena ayamnya tidak mati sesuai dengan syariat, jadi haram bangkai, begitu. Tapi ini kan ayam, Ustaz, masa jadi bangkai? Ya karena bangkai dalam syariat kita itu bukan hewan yang sudah busuk berulang. Bangkai dalam istilah agama kita itu adalah hewan yang matinya tidak sesuai dengan syariat. Tuh. Jadi agama kita ini khas banget, nggak sembarangan. Gitu. Nah, ada pertanyaan begini. Pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Di sekitaran Rasulullah atau di Madinah, sekalipun Madinah itu kalau musim dingin-dingin, musim panas-panas, tapi yang namanya air itu bukan sesuatu yang mudah juga di Madinah. Maka dari Masjid Nabi itu agak jauh dikit, itu ada sumur namanya sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah itu dia bentuknya itu bukan sumur seperti di tempat kita digali ke bawah, enggak. Dia itu sumur Budha'ah itu adalah tanah yang mencekung. Ibu-ibu pernah melihat nggak tanah mencekung? Gitu. Kalau ibu-ibu pernah ke Uhud misalnya, itu ada kayak kali di Uhud namanya Wadi Qanat, nah kayak gitu tuh. Jadi tanahnya begini ke bawah, terus ada kayak kali dikit, lalu ada orang saya nyebutnya telaga atau nyebutnya perigi gitu ya. Nggak tahu orang sini nyebutnya apa. Ya, jadi tanahnya cekung, di situ ada tali air atau ada mata air, di situ orang biasa bersuci, dalam artian biasa mandi. Ya, bahkan orang yang haid mandinya di situ, bekas-bekas haidnya ditinggalkan di situ. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena tadi yulqa fiha hiyatu. Orang-orang kalau nanti lagi haid mandi, bekas haidnya ditinggalin di situ. Gitu. Begitu juga misalnya dia buang air di mana, nanti istinjanya di situ. Nah, jadi mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kira-kira bisa nggak atanawadu min bi'ri Budha'ah wa hiya bi'run yulqa fiha hiyatu wa luhumul kilab wa naq. Padahal sumur Budha'ah itu orang-orang buang bekas haidnya di situ, orang-orang bahkan bersihin daging juga bekasnya mungkin di situ. Nah, bahkan bekas daging anjing pun juga dilempar ke situ. Gitu. Nah, maka kata Rasulullah, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu sejatinya adalah suci. Tidak ada yang membuat air itu jadi najis, kecuali kalau ada benda najis sampai ke air, tahdutsu fiha, kata Nabi. Lalu kemudian melakukan perubahan pada air itu. Dia mempengaruhi kondisi air. Ya dulu mungkin yang sumurnya masih di luar, masuk bebek kan lebih gede, mati busuk di situ. Biasanya kan langsung terpengaruh airnya, jadi bau lah begitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau ternyata ada benda najis masuk ke dalam, lalu kemudian melakukan perubahan pada air, entah itu pada warna, entah itu pada rasa dan baunya, maka air tersebut baru menjadi air najis. Iya. Nah, kalau sekarang kehidupan kita tanda kutip lebih higienis. Tapi di zaman itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hal-hal seperti ini ditanyakan. Nah, siapa yang belum masa kecilnya masih di sawah? Saya mau tanya ke ibu-ibu, boleh enggak kita wudhu dengan air berlumpur? Bukan air lumpur, tapi air berlumpur. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita di sawah itu sering ditanyakan. Zaman saya dulu, kalau ada yang sama saya tuh kejadiannya tidak direkayasa, kebetulan saja. Boleh nggak Bu berwudhu dengan air berlumpur? Atau
berwudu dari air empang. Kalau yang masih dulu kehidupannya ada empang, empangnya ada tuhluk. Empangnya itu ada yang hijau-hijau apa tuh? Lumut. Boleh nggak wudu dengan air yang berlumut? Ini ada dalam buku-buku Syafi'iyah. Kalau ibu pernah belajar dulu sama kiai-kiai, pasti biasanya kiai-kiai suka bahas ini. Karena ini khas tempat sebaran mazhab Syafi'i, di antaranya daerah kita. Nanti ibu kalau belajar fikih Syafi'i, maka di situ akan diceritakan bahwa aslinya benda suci kalau gabung dengan air, maka airnya tetap suci. Contoh apa? Air dimasukin beras, berubah nggak air warnanya? Berubah jadi putih. Pertanyaannya, apakah air itu jadi najis? Enggak, karena yang masuk benda suci. Oke, tapi pertanyaannya, kalau ada benda suci bergabung dengan air, tadi misalnya ketika kita di sawah, kita wudu, ternyata airnya itu berlumpur, boleh enggak kita wudu dengan air yang berlumpur? Sedangkan lumpur itu adalah benda suci. Maka nanti kalau ibu buka dalam buku-buku Syafi'iyah akan dibahas, kalau ternyata air itu dipengaruhi oleh benda suci itu sehingga kemutlakan air itu hilang, nggak boleh dipakai buat berwudu. Apa yang dimaksud dengan kemutlakan air? Kita nggak bisa bilang itu air. Air campur dengan lumpur, tapi lumpurnya mendominasi. Kita nggak bisa bilang itu air, tapi kita bilang itu air lumpur atau bahkan lumpur, ya kan? Jadi kita hanya boleh berwudu kalau kemutlakan airnya itu masih ada. Artinya tanahnya tidak mendominasi air gitu. Nah gitu. Memang jawabannya agak menyulitkan, tapi sebetulnya ibu-ibu paham gitu ya. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i kayak gitu bu, belajar fikihnya. Dalam mazhab Syafi'i itu fikihnya itu pemahaman, betul-betul pemahaman. Bahkan nanti jarang kita temukan di buku-buku dasar ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, ibu-ibu misalnya ketemu dengan kiai, karena kan kiai itu ngobrol aja, bacaan kita ngobrol begitu. Karena memang di buku-buku dasarnya tidak ditemukan dasar-dasarnya berdasarkan ayat dan hadis. Nanti di buku-buku besar baru ketemu. Nah, jadi air sumur boleh dipakai berdasarkan hadis Nabi tadi. Wa huwa baqin ala tuhuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahirun ma lam yakhruj an itlaqihi. Maka air itu akan tetap suci wa in khalatahu syai'un, walaupun nanti air itu bercampur dengan benda-benda suci, selama air tersebut tidak keluar dari kemutlakannya. Tadi ingat ya, tidak keluar dari kemutlakannya. Air itu tidak didominasi oleh benda suci tersebut gitu. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, ibu tahu bunga mawar nggak? Nah, dulu kan belum ada parfum, jadi teknologi parfumnya tuh bunga mawar digini-gini itu. Orang Medan bilang digonyoh-gonyoh, apa ini? Dibecek-becek ya, terus dicampurin di air. Lalu kemudian direndam beberapa saat, apa yang terjadi? Airnya akan menjadi wangi, namanya ma'ul warad. Dan dulu dijual tuh ma'ul warad. Karena dijual ma'ul warad, orang terkenal sebagai penjual air bunga tadi mawar. Lama-lama kemudian karena dia sebagai tukang jual air mawar dipanggil mawardi, ma'ul warad, mawardi gitu. Jadi kalau ada imam namanya al-mawardi, itu sebenarnya dia tuh anak tukang jual air mawar. Karena dulu belum ada parfum gitu. Sampai sekarang juga itu masih dipertahankan, siram kuburan pakai air mawar. Masih ada nggak di sini siram kuburan pakai air mawar, atau ketika mandikan jenazah pakai air mawar? Masih ada nggak di sini? Ya kalau di Saudi kayaknya udah nggak ada, dicampur dengan minyak kafur aja atau minyak air kafur aja. Nah,
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kondisinya gitu bisa nggak dipakai wudhu tuh? Kenapa? Karena kemutlakannya airnya itu udah hilang, dia nggak bisa dibilang air, tapi air mawar. Bukti kemutlakan airnya itu sudah hilang, airnya itu wanginya itu bukan wangi air, tapi wangi bunga mawar. Bahkan ditiriskan udah nggak bisa. Kalau lumpur ditiriskan, nanti bagian lumpurnya itu akan mengendap, airnya akan jernih. Kalau air mawar nggak bisa ditiriskan. Nanti kalau dalam buku-buku fikih Syafi'i namanya layan fakku, gitu. Dan itu tidak bisa dipakai. Sama kondisinya, tidak bisa berwudu dengan air gula, tidak bisa berwudu dengan air kopi, tidak bisa berwudu dengan air teh, karena begitu bercampur kemutlakan airnya itu tidak bisa dipertahankan. Nggak bisa dibilang air, tapi kita bilangnya air teh. Setelah ditiriskan pun tidak berhasil ditiriskan, paling bisa mengurangi kadarnya saja. Nah, begitu maksudnya. Jadi selama dia bercampur dengan air dengan benda suci, maka sebenarnya satu, air itu tetap suci. Kedua, kalau tetap suci berarti bisa dikonsumsi. Kedua, selama dia tidak hilang kemutlakannya bisa dipakai buat berwudu. Kehilangan kemutlakannya itu ketika dia nggak bisa dipisahkan, gitu. Gabung terus begitu, seperti air kopi nggak bisa, gitu dia. Nah, oke. Kita kira-kira sampai di sini cukup atau mau ditambahkan? Cukup lah ya, sudah 1 jam. Saya khawatir kalau ditambahkan lebih dari itu, kadar konsentrasi ibu-ibu sudah tidak sama di zaman sekolah atau kuliah, ya kan? Yang ini dipahami dengan baik, diamalkan aja dulu. Bu, bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat itu bukan berarti setiap sahabat itu ilmunya banyak. Sampai Umar bin Khattab aja itu nggak tahu sunnatul isti'dzan. Umar bin Khattab tuh nggak tahu ajaran Nabi tentang izin masuk ke rumah orang ngetuk 3 kali. Kalau diizinkan boleh masuk, kalau nggak diizinkan ya pulang. Maka ketika ada seorang sahabat datang ke Umar, tarakal bab, dia ketuk pintunya. Sekali salam, 2 kali salam, 3 kali salam. Umar nggak nyaut dari dalam, dia pulang. Selesai dia pulang, Umar baru keluar. Umar tersinggung. Saya dipermalukan. Maka dicari sahabat tersebut, karena sahabat itu ada bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Umar marah begitu. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengajarkan sunnah isti'dzan. Kalau diizinkan masuk, kalau nggak diizinkan ya pulang. Fa mahamalaka ala dzalika, apa dasarmu ngomong begitu? Untung ada Abu Sa'id. Abu Sa'id bilang, ya Umar, ya Amirul Mukminin, saya juga mendengar Rasulullah menyatakan demikian. Kalau enggak, marah tuh Umar, mau dikemplang sama Umar. Tapi justru riwayat ini menunjukkan Umar sekalipun tidak menguasai seluruh ilmu, seluruh riwayat. Tapi kenapa Umar tetap menjadi orang yang utama sampai Allah katakan a'adalahumul jannah, Allah sediakan bagi mereka surga, sebelum mereka wafat sudah dijamin masuk surga. Bahkan Allah berulang-ulang menyebutkan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Salah satunya para sahabat itu memiliki kelebihan pada amal. Bahkan Umar sendiri pernah mengatakan, kunna ta'allamna al-Qur'an khamsan. Dulu kami belajar Quran itu cuma 5 ayat aja. Falamma ta'allamna amilnaha. Begitu kami paham, kami amalkan. Kalau kita sekarang 30 juz ada di hadapan kita, 1 ayat pun enggak kita baca. Gitu. Enggak kita pelajari dengan mendalam, enggak kita amalkan akhirnya. Maksud saya, Bu, yang kecil-kecil yang saya sampaikan ini diamalkan. Tadi ya, wudunya dijaga. Pengen masuk surga enggak? Pengen. Kurang dari 5 menit jaga wudu, ya kan? Baca doanya dan kemudian upayakan tetap dalam keadaan suci. Mungkin ini saja.